Oke, Oke. kita cek dulu ya Yep. yang sudah gabung sama kita, Kita. yang sudah hadir. Saya doakan yang gabung hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat selalu, Amin. ya. Yang tentunya bisa menjalani hidup kita dengan baik, ya. Dengan penuh semangat, ya. Meskipun kita memang sedang dilandai tentang pandemi, ya, pandemi. Ya, tetap jaga kesehatan, ya. Ikuti protokol, ya, kesehatan dengan 3M itu. Insya Allah teman-teman dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ayo teman-teman yang Ayo. sudah hadir, sudah gabung, Yuk. diajak juga teman-teman yang lain ya untuk sama-sama kita gabung ya, Iya. di pagi hari Pagi ini. hari ini. Ya, alhamdulillah sudah beberapa ada yang gabung. Dan alhamdulillah juga bertambah lagi, ya. Tema hari ini sangat menarik ya. Menarik sekali. Kita ada di awal tahun dan temanya juga masih membahas awal tahun Awal ya. tahun, ya. Bagaimana kita sudah ya meninggalkan tahun lalu dan sekarang ada di tahun baru. Tahun baru. Ya. Tentu menjadi sebuah hal yang perlu kita pikirkan dengan baik ya. Apa yang akan kita lakukan ke depan. ke depan. Jadi di sini teman-teman mungkin ada yang masih bingung ya. Ketika kita menghadapi tahun baru, apakah ya kehidupan akan seperti tahun sebelumnya? Apakah di tahun ini teman-teman akan lebih berubah lagi, ya, menjadi lebih baik atau ya lebih keadaan yang buruk kayak seperti itu? Nah, tentunya di sini kita akan berbagi sama teman-teman bagaimana merubah suatu hal yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa, ya. Oke, Kak Fahmi Rezi, udah berapa yang masuk? Itu lagi kita ajak-ajak terus ya. Ya. Teman-teman yang ada di studio juga bisa ajak ya. Ya. Diingatin lagi Ya, teman-temannya yang sudah gabung sama kita. Ya. Silahkan diajak lagi Ya. ya teman-temannya yang lain ya. Insya Allah hari ini kita untuk temanya itu adalah New Year, New Life ya. Jadi ini adalah tema yang sangat menarik ya untuk kita bahas. Ya. Jadi teman-teman silahkan diajak ya teman-teman yang lain yang belum hadir, belum gabung sama kita. Yuk. Untuk kemudian sama-sama kita bahas tema ini dan tentunya kita berharap bahwa di tahun ini ya dan tahun-tahun berikutnya tentu kita akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Iya, ya, benar sekali. Oke, yang sudah gabung tolong ya kita minta komennya. Bisa ya kasih komentar di kolom komentar yang sudah gabung bersama kita. Yang sudah gabung bisa katakan saya hadir ya. Nah, jadi bisa kita tahu, jadi teman-teman bisa kasih komentar supaya kita tahu juga nih teman-teman di tempat masing-masing sedang nonton kita nih ya. Kita sedang kumpul bareng, kita nonton bareng di kegiatan kita pada pagi hari ini. Iya. Di grup Facebook. Ya, daripada teman-teman gazi ya tidak ada kegiatan di pagi hari ini, daripada menonton apa yang tidak kurang bermanfaat ya. Ya, tentunya di sini kita ya senantiasa memberikan materi-materi yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman. Ya. Oh ya, kita juga live di Facebook kan ya? Ya, kita juga live di Facebook. Jadi teman-teman yang punya Facebook bisa dibuka di Facebooknya masing-masing. Nah, kita bisa ingetin nih ya teman-teman yang di studio juga bantu ya kita ingetin supaya yang
lagi aktif di Facebook supaya bisa nonton juga ya melalui Facebook. Ya. Oke, ini untuk link Facebooknya ya. Jadi untuk fanpage kita ya di Lentera On Air ya. Facebook kita di Lentera On Air. Silakan teman-teman yang tidak nonton di YouTube ya bisa nonton di Facebook ya. Teman-teman yang mungkin lebih banyak di Facebook ya. Ya. Jadi silakan nih diingatkan lagi teman-temannya, kita ramaikan, kita ramein ya kegiatan kita pada pagi ini di status-status Facebook, status WA ya, di Instagram, supaya teman-teman yang hari ini sedang online ya bisa kemudian gabung. Ya. Mungkin teman-teman gimana kabarnya di Facebook? Sudah banyak yang gabung sama kita di Facebook? Ya teman-teman, gimana kabarnya yang di Facebook? Sudah banyak yang gabung? Alhamdulillah, banyak ya. Jangan lupa ya untuk di like ya, dan di share ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah ladang ladang amal teman-teman ya, karena ini adalah sebuah Oke, sepertinya sudah banyak ya yang hadir. Yup. Kita mulai saja ya. Kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Adi Aswad Dan saya Fahmi Rezi. Balik lagi nih kita di Lentera On Air Channel. Ya tadi kita sudah kasih tahu ya bahwa kita sekarang itu akan membahas tentang New Year New Life ya. New Year New Life. Mungkin teman-teman sering mendengar kata atau kalimat hijrah tanpa tapi, hijrah tanpa nanti. Nah, itulah yang hari ini akan kita kupas tuntas ya. Bagaimana kemudian semangat hijrah itu berkobar di dalam dada-dada kita ya. Benar sekali. Karena memang sangat penting sekali ya untuk kemudian kita pertama gini. Kita ya. Tidak apa-apa. Mohon maaf ya, ini ada yang jatuh. Kita pernah mendengar ya bagaimana apa yang kita pernah, mungkin teman-teman tahu ya bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa hisablah dirimu sebelum engkau dihisab ya. Yep. Tentu penting bagi kita untuk introspeksi diri, muhasabah gitu kan. Apalagi kita kemarin sudah meninggalkan tahun 2020 ya, dan sekarang ada di tahun 2021. Penting buat kita untuk muhasabah ya, untuk kemudian mengevaluasi ya, kemudian berpikir sejenak ya, apa yang kondisi kita saat ini gitu ya, khususnya pribadi-pribadi kita ada di posisi apa? Iya gitu. benar sekali. Kalau bicara tentang ya kondisi kita tentu banyak sekali ya fakta, bagaimana kemudian fakta yang kita alami ya saat ini ya, apa yang kita lakukan selama ini, dan pertanyaannya apakah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar gitu atau sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tentu itu yang kita harus evaluasi ya. Apakah kehidupan kita saat ini itu adalah kehidupan yang kemudian merupakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hasil muhasabah itu kita jadi tahu nih ya. Apakah kita dalam posisi yang sudah baik ya? Kalau sudah baik ya berarti kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Atau justru sebaliknya gitu, kita dalam kondisi yang
ya ternyata jauh dari agama, ya, Iya, jauh benar. dari ketaatan, Iya. ya, banyak melakukan kesalahan Kesalahan, atau kemaksiatan. kemaksiatan. Maka tentu penting buat kita untuk kemudian meninggalkan, ya, hal-hal yang salah itu atau meninggalkan kemaksiatan itu untuk menuju kepada sesuatu yang memang dicintai dan kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, benar sekali. Ya mungkin kalau misalkan kita berbicara tentang masalah hijrah ya. Jadi di sini apa sih itu pengertian dari hijrah itu sendiri ya? Hijrah itu kan berpindah ya dari suatu tempat ke tempat lain yang kalau misalkan diartikan itu jadi merubah dari tadinya ya buruk menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah ya merasakan apa yang disebut dengan dalam keadaan mungkin buruk ya. Buruk itu dalam arti di sini pertama meninggalkan sholat ya, kemudian meninggalkan ibadah-ibadah, kemudian meninggalkan suatu kewajiban ya, seperti itu. Nah, mungkin banyak sekali dari teman-teman di sini ya mungkin yang merasa bahwa oh, saya tuh senantiasa melakukan sebuah kesalahan ya, sebuah kesalahan di mana kesalahan di sini yang berkaitan dengan yaitu tadi agama ya. Apa yang dilarang oleh Allah kita lakukan. Nah, di sini mungkin teman-teman benar ya tadi Kang Fahmi ya, bahwa segala sesuatu itu ya sebuah amal kita itu akan dihisab. Nah, di sini teman-teman mungkin bagaimana caranya ya akan merubah itu menjadi sebuah yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik ya. Jadi disinilah ya proses ya, sebuah proses yang disebut dengan hijrah itu sendiri ya, seperti itu. Dan itulah butuhnya kita untuk hijrah. Jadi hijrah bukan lagi sebuah pilihan, ya. Hijrah itu harus menjadi kebutuhan. Karena kita butuh untuk menjadi lebih baik, ya. Kita tahu bahwa surga, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan adalah tempat terbaik, ya. Tentu tempat terbaik, ya, akan dihuni oleh orang-orang yang juga terbaik, terbaik dalam ketaatannya, terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam ya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam segala aktivitasnya. Artinya itulah balasan ya yang terbaik untuk orang-orang yang juga melakukan yang terbaik. Gitu. Maka disinilah kita penting dan butuh ya untuk hijrah, ya. Dan kita tahu juga bahwa banyak orang-orang di luar sana yang sudah mendahului kita, ya kan? Jadi gini, kelahiran itu kan fakta. Kelahiran itu fakta. Kita tahu kelahiran itu adalah sebuah fakta, ya. Kita yakin bahwa itu terjadi, dan kematian juga adalah fakta, ya. Banyak orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan kehidupan akhirat juga adalah fakta, ya, fakta yang akan terjadi. Karena itu adalah keyakinan kita, keimanan kita, ya, bahwa apa yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan adalah benar, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan tempat terbaik untuk orang-orang yang terbaik. Maka hijrah menjadi lebih baik adalah sebuah kebutuhan buat kita. Kebutuhan buat kita ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat ya, jadi proses hijrah itu adalah proses di mana kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang sangat istimewa, yang tentunya memang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah surga. Yang di mana dari proses hijrah ini ya memang ya sangat pahit ya, bisa dibilang pahit ya. Jadi banyak godaan, banyak rintangan, halangan yang seperti itu. Ya tentunya ketika orang hijrah Allah ridho ya, Allah ridho. Kenapa? Ya tentunya ketika orang hijrah itu dia akan melaksanakan suatu hal-hal kebajikan dan melaksanakan hal-hal kebaikan pula ya, seperti itu. Dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tentunya ketika. Memang bukan hal yang mudah ya. Mudah ya, gitu. bukan hal Jadi kalau bicara tentang hijrah itu kan tadi dari yang awalnya belum baik menjadi baik, ya, atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, maka kalau bicara tentang ketaatan, maka pilihannya adalah bukan ketaatan itu ya ada dua hal. Yang pertama melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan ya, yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau bicara meninggalkan kemaksiatan ya, itu tidak perlu kemampuan sih
Yang namanya meninggalkan kan hanya meninggalkan saja. Artinya apa yang memang dilarang oleh Allah kemudian tinggalkan. Itu nggak perlu kemampuan. Yang perlu kemampuan justru ketika kita harus melakukan kewajiban. Benar nggak sih? Iya benar. Berat kan? Kalau bukan kita kemudian mengalahkan diri sendiri, kita nggak bisa tuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau bukan kita yang mengalahkan hawa nafsu kita nggak bisa tuh melakukan apa-apa yang kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memang ya hijrah dalam pengertian melaksanakan perintah-perintah Allah itu adalah butuh kemampuan yang luar biasa. Ya. Mungkin tentunya ya di sini ketika orang hijrah itu untuk untuk melaksanakan kewajiban dari Allah SWT ya tentunya harus menguras ilmu juga ya, tenaga dan pikiran ya untuk mendapatkan ilmu itu ya. Jadi ya semata-mata ketika ada bukan semata-mata orang hanya sekedar hijrah, tetapi ya hijrah itu ya perlu yang disebut dengan ilmu juga ya. Tadi kalau Kang Adi cerita tentang banyak halangan luar biasa memang ya, banyak sekali ujian-ujian yang akan dihadapi oleh orang-orang yang kemudian memulai hijrah. Iya benar sekali. Apakah tentu ujian pertama adalah dirinya sendiri gitu. Apakah dia bisa kemudian mengalahkan hawa nafsunya, ya kan? Kita itu ada yang kita sebut dengan comfort zone. Ya, comfort zone. Jadi zona di mana kita itu sudah nyaman banget dengan kondisi itu. Kalau ada istilah PW gitu kan, udah posisi udah enak, mager gitu ya, mager gitu kan, udah mager PW gitu kan. Nah, itu adalah di mana kita nggak bisa bangkit gitu. Iya, artinya kita merasa nyaman gitu. Hanya kan kita harus melihat lagi kita itu nyaman dalam kondisi apa. Iya. Itu yang menjadi penting buat kita bahas kan. Itu yang menjadi penting untuk menjadi muhasabah kita kan. Kita tuh nyaman dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Dan seseorang itu hanya ada dalam tiga keadaan. Yang pertama adalah seseorang nyaman dalam kemaksiatan. Yang kedua adalah seseorang nyaman dalam hal yang sia-sia. Dan yang ketiga adalah seseorang nyaman dalam ketaatan. Ya kan? Coba, tidak ada pilihan lain. Kalau kan pilihannya jelas, hak batil, ya kan? Ya. Benar salah. Taat maksiat, iman kufur. Artinya hanya ada pilihan itu, ya. Dimana kalau kemudian kita tidak berada di dalam ketaatan, berarti kita sedang nyaman dalam kemaksiatan. Gitu. Ya bahkan di sini memang ada sia-sia ya, di tengah-tengahnya itu ada sia-sia karena memang tidak semua hal yang sia-sia itu mengakibatkan kemaksiatan. Tapi kalau hal yang sia-sia itu membuat kita meninggalkan ketaatan, berarti ya kemaksiatan, ya kan? Iya. Itu makanya kita harus kemudian di sini mengevaluasi diri kita, gitu ya, muhasabah, introspeksi. Kita itu ada di zona mana? Ya jangan sampai satu hal yang kita anggap itu nyaman gitu ya, bahwa kita tidak sadari ya, kita tidak sadari bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan. Ya yang tentunya ketika kita nauzubillah ya, kalau misalkan kita nih meninggal dalam kemaksiatan, nah itu bagaimana ya? Ya tentunya ini sebuah rugi ya, sebuah kerugian yang sangat besar sekali bagi kita. Ya mungkin ya sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi husri ya. Demi waktu ya sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi ya, dalam keadaan merugi. Ya kita intinya ya dalam keadaan merugi gitu ya. Kalau misalkan kita hidupnya terus comfort di zona nyaman, kemudian ngerasa kita mungkin banyak uang gitu kan, ngerasa hidup kita belum ada cobaan, ngerasa belum hidup kita itu ngerasa bahwa tidak ada yang perlu diperjuangkan kayak gitu ya. Lalu hendaknya kita apa? Hendaknya seperti itu terus itu ya. Mentang-mentang kita ada di zona nyaman. Ya, yang kita ketahui bahwa setiap perbuatan itu ya, meskipun kita sedang ada di tempat zona nyaman, itu akan tetap ya mengalami suatu penghisapan nanti di yaumil akhir ya, seperti itu. Jadi jangan sampai merasa nyaman nauzubillah ketika itu Allah menurunkan malaikat Israil ya kepada kita, dan kita dalam sebuah kenyamanan tetapi dalam kenyamanan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi itu
itulah yang kadang kita lupakan ya, bahwa ada ya kematian yang bisa datang kapan saja dan di mana saja dan dalam kondisi apa saja. Kalau kita masih menunda-nunda ya, menunda-nunda untuk kemudian hijrah, menunda-nunda untuk kemudian berubah, bergerak menjadi lebih baik. Ya, pertanyaannya, apakah masih ada waktu buat kita lakukan itu? Mungkinkah kita masih bisa ya kemudian sholat? Mungkinkah kita masih bisa untuk ikut kajian Islam? Mungkinkah kita masih bisa melakukan ketaatan-ketaatan lain? Padahal kita tidak bisa memastikan bahwa waktu yang kita miliki saat ini adalah masih panjang. Masih panjang. Ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu tiba. Ya. Bisa jadi 1 detik kemudian, bisa jadi 1 menit kemudian, bisa jadi 1 jam kemudian, besok, ya, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Artinya apa? Kematian itu pasti terjadi dan kita tidak tahu kapan terjadinya. Maka disinilah penting bagi kita untuk tidak menunda-nunda, ya, untuk kemudian kita memulai hijrah. Iya benar sekali. Ya itu dari penjelasan tadi nyaman tetapi dalam zona maksiat ya, seperti itu. Adapun memang yang kita tuh tinggal di zona nyaman tetapi sia-sia gitu ya, sia-sia. Nah ini bisa mungkin dicontohkan ya bagi teman-teman yang memang ya tidak melakukan sebuah kemaksiatan tetapi itu jatuhnya tuh sia-sia. Contohnya mungkin teman-teman di sini ada yang suka main game ya, main game sampai dia tuh lupa waktu ya, sampai dia tuh lupa segalanya ya, lupa daratan gitu kan, lupa diri gitu kan, main ya, kemudian main game dari pagi sampai beduk subuh ya, ya terus. Nah itu kalau misalkan kita lihat ya itu tidak bukan sebuah kemaksiatan, tapi dia melakukan hal yang sia-sia ya. Justru maksiatnya di situ Kang Adi ya. Kalau kemudian seseorang meninggalkan yang wajib, oh iya benar-benar itu. Dan kemudian ya itulah kemaksiatan yang dia lakukan kan, ketika dia kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban dia kan, kewajiban untuk sholat 5 waktunya, kewajiban untuk membantu orang tuanya, kewajiban untuk belajarnya ya kan. Nah, apalagi sekarang belajar di rumah, kita juga masih punya kewajiban untuk belajar ya kan, kemudian juga kewajiban dakwah gitu ya. Artinya kalau ternyata kewajiban-kewajiban itu kemudian kita tinggalkan karena hal-hal yang mubah atau hal-hal yang sia-sia tadi, ya namanya maksiat juga itu. Maksiat juga ya. Makanya sebenarnya pilihannya hanya dua. Kalau kita tidak sibuk di dalam ketaatan, maka berarti kita sedang sibuk di dalam kemaksiatan. Alhamdulillah ya. Makanya kita harus mengecek nih, kita itu lagi sibuk apa sih? Gitu. Kalau kita hidup itu sibuknya dalam taat, ya, maka insya Allah kita berarti tidak sedang maksiat. Tapi kalau kita tidak dalam ketaatan, ya, berarti kita dalam kemaksiatan. Nah, ini memang terjadi ya di kalangan remaja saat ini ya. Adapun mungkin ya orang yang dewasa juga ya, mereka yang saya lihat itu banyak sekali penghobi-hobi ya. Misalkan kayak hobi dengan otomotifnya gitu kan, membuat motor itu selalu, misalkan ada seseorang yang itu melulu memperbaiki motornya ya, kemudian mengganti segala macam spare part segala macam. Kemudian ada yang hobi burung gitu kan, burung sampai dia tuh benar-benar hidupnya itu adalah dengan burung gitu kan. Ada lagi misalkan dia hobi dengan ikan, ya tiap hari dia tuh cupang gitu kan, ikan cupang tiap hari dia ngadu-ngadu cupang gitu kan. Terakhir itu saya lihat ada di TV itu dia kayak mahar gitu ya, mas kawinnya itu ya ikan cupang sampai harganya jutaan ya, jutaan rupiah. Nah ini ya, jadi sesuatu hal ya yang menjadi dia tuh terlena dan akhirnya lupa akan segalanya, lupa akan kewajibannya. Nanti itu mahar atau apa gitu ya. Pokoknya mau nikah terus dia dikasihnya ikan cupang. Iya, ikan cupang. Sampai kayak gitu kan. Sampai kayak gitu. Karena memang mungkin dia suka gitu, suka dengan itu. Nah, jadi di sini
banyak sekali hal-hal yang memang kalau menurut saya ini harus perlu yang namanya introspeksi diri. Ya. Hidup itu tidak hanya sekedar hobi gitu kan. Ya, hidup itu tidak hanya sekedar hobi, tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan gitu ya. Seperti itu. Jadi memang kita sebenarnya udah pernah bahas loh ini sebelumnya. Kita sudah pernah bahas tentang bagaimana kemudian kita terinfluence oleh sebuah budaya, gitu ya. Dan budaya itu kan terbentuk dari apa yang kita kemudian konsumsi gitu ya, atau apa yang kita tonton, apa yang kita lihat gitu kan. Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat itu yang akhirnya mempengaruhi hidup kita gitu. Maka ketika setiap hari yang dilihat ikan cupang gitu kan, maka tentu akhirnya yang dipikirannya ikan cupang gitu. Bahkan ngasih ke calon istrinya pun ikan cupang gitu. Ya benar-benar. Gini, sebenarnya kalau dia tidak melupakan kewajiban itu oke. Ya, kalau dia tidak melupakan kewajibannya untuk sholat 5 waktu, kewajibannya untuk mengkaji Islam, kewajibannya untuk berdakwah, it's okay. Tapi kalau ternyata dia meninggalkan semua itu, nah itu yang menjadi akhirnya ya apa yang dilakukannya selama ini hal yang sia-sia, bahkan cenderung menjadi maksiat kan gitu. Ketika sesuatu itu sangat dipikirkannya dan melupakannya dari hal-hal yang merupakan kewajibannya gitu ya. Betul sekali. Jadi memang itu sih sangat kuatnya pengaruh dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kemudian kita konsumsi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya konsumsi itu bukan hanya makan ya, tapi apa yang kemudian kita lihat tadi, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, itu yang akhirnya mempengaruhi kita. Tadi kalau ada yang otomotif ya, karena memang setiap hari ketemunya sama mesin gitu kan, sama alat-alat otomotif gitu. Akhirnya ya hidupnya itu ya di otomotif gitu. Atau kemudian ada hal misalnya ada yang suka dengan mancing ya kan, sehari-hari ya ketemunya alat pancing gitu, sama umpan, sama ini. Artinya apa? Akhirnya sepertinya hidupnya tuh di sana gitu. Nah, dia nyaman sekali di sana. Tapi tadi menjadi sesuatu yang kemudian akhirnya salah ketika dia melupakan kewajibannya gitu. Akhirnya berarti dia nyaman di sesuatu yang memang salah gitu. Ya. Tapi selama itu tidak melupakan dia dari kewajiban, ya melupakan dia dari memang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka tentu itu adalah sesuatu yang memang ya tidak apa-apa gitu. Sesuatu yang boleh ya dan tidak menjadi masalah. Tapi kalau itu sampai melupakannya dari kewajibannya gitu, maka itu yang akhirnya menjadi salah. Salah ya. Nah inilah penting ya buat kita untuk kemudian menghisap diri kita dulu nih ya, menghisap diri kita sebelum nanti kita dihisap. Kita ini selama ini nyaman di dalam kondisi apa? Apakah dalam kondisi maksiat? Apakah dalam kondisi sia-sia? Atau dalam kondisi taat? Coba dicek deh ya. Kita teman-teman ya yang di rumah atau yang dimanapun yang lagi nonton kita, coba kita jawab ya, tidak perlu diucapkan, cukup jawab dalam hati aja. Dalam hati aja. Kira-kira selama ini tuh kita lebih sibuk apa? Iya. Lebih sibuk dalam hal yang taat ya, lebih sibuk dalam hal yang sia-sia, atau lebih sibuk dalam hal yang kemaksiatan gitu. Agar kita akhirnya tahu, oh posisi saya di mana. Nah, kalau kita udah tahu posisinya di mana, maka kita harus menentukan tujuan ya, tujuan kita selanjutnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan hijrah ya. Gitu. Kemana kita akan kemudian bergerak gitu. Tentu ya, hijrah adalah bergerak menuju taat gitu ya, bergerak untuk meninggalkan maksiat dan kemudian bergerak menuju ketaatan. Meninggalkan sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya teman-teman, sudah saatnya ketika kita sekarang tuh udah tahun baru ya. New Year ya, udah tahun baru. Dan di sini teman-teman harus bisa memperhatikan bahwa apa sih yang udah gue lakuin gitu kan. Apa sih yang udah saya lakukan ketika di tahun sebelumnya? Apakah itu tahun itu bermakna apa tidak? Baik atau tidak? Atau hal yang memang sudah diridhoi Allah atau belum, kayak gitu ya.
Nah, di sini teman-teman perlu yang namanya introspeksi diri untuk menuju sebuah hal yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, jangan sampai yaitu tadi ya, teman-teman ya meninggalkan dunia ini dalam keadaan merugi. Ya tentunya ya jadi sebuah hal yang sangat rugi sekali ketika teman-teman tinggal atau misalkan meninggal dalam keadaan yang merugi ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah sering ya berbicara ya dalam